Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertemuan kali ini kami kelompok 5 akan membahas tentang sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi tiap muslim yang mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat, dan bukan musafir. Berikut dalam firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian adalah baik bagimu jika kau mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah. Sholat Jumat, bagaimana syarat melaksanakannya? Syarat wajibnya yaitu orang Islam, balik atau dewasa, anak-anak tidak diwajibkan, berakal, orang gila tidak diwajibkan, laki-laki, sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan, menetap atau bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib. Kemudian syarat sahnya bisa dibaca oleh Muhammad Taqiyuddin. Silakan. Jumat itu dilakukan di tempat biasa dilaksanakan sholat Jumat berjamaah, atau biasanya dia itu mukim pada waktu zuhur dan didahului oleh Oke, next. Selanjutnya ada sunnah Jumat, yaitu mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, sebagaimana sabda Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, mandi ketasala thumma atal jumu'ah fa shallama qudira lah thumma ansata yafrogol imam min khutbati thumma yusalli ma'ahu ghufari lahu ma bainahu wa baina jum'ah ukhra wa fadlu salasatin ayyam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi lantas pergi sholat Jumat dan ia sholat semampunya, kemudian ia mendengarkan dan memperhatikan khutbahnya imam hingga selesai, lalu sholat bersama imam, maka diampuni dosa-dosanya di antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, serta 3 hari setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, next. Selanjutnya ada sunnah Jumat, yaitu yang pertama memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Gunakan pakaian terbaik ketika datang ke masjid. Yang kedua ada memakai wangi-wangian. Laki-laki itu boleh yang wangi tapi tidak berwarna, sedangkan perempuan boleh yang berwarna tapi tidak boleh yang berwangi. Maksudnya gimana? Kalau laki-laki pakai parfum itu
diperbolehkan, tapi kalau misalnya yang berwarna itu seperti make up itu nggak boleh. Kalau laki-laki yang menyerupai wanita itu bisa dilaknat oleh Allah. Sedangkan wanita itu diperbolehkan memakai make up tapi tidak berlebihan. Sedangkan memakai parfumnya boleh hanya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh sampai tercium oleh lawan jenisnya karena bisa menimbulkan syahwat. Terus yang ketiga ada memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat untuk menghormati masjid. Yang kelima ada membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Yang keenam, memperbanyakkan doa dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, membaca suratul kahfi. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, uzur yang diperbolehkan, dipersilakan untuk Kak Ridwan membaca. Uzur yang diperbolehkan, orang yang sedang sakit atau tetap melaksanakan sholat zuhur. 2, yaitu musafir atau orang yang sedang berjalan jauh. Ketiga itu sedang bencana alam. Next. Azab sholat Jumat. 1. Mengisi saf yang adab sholat Jumat. Mengisi saf yang terdepan terlebih dahulu. Tidak berbicara ketika khotib berkhutbah, tidak tertidur, dan menyimak yang sedang khotbah sampaikan hingga selesai. Next. Hikmah sholat Jumat. 1. Mengutamakan tali silaturahmi. 2. Mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. 3. Meningkatkan semangat beribadah. 4. Melipat gandakan pahala kebaikan. 5. Membiasakan diri disiplin waktu. 6. Menambahkan wawasan pengetahuan. Next. Next. Hukum meninggalkan salat Jumat. Man sami'an nida'a yauma jumu'at falam yatiha toba Allahu ala qalbihi wa jalla qalbahu qalba munafik. Artinya, siapa yang mendengarkan azan salat Jumat namun ia tidak mendatangi seruan tersebut, maka Allah menutup hatinya dan menjadikan hatinya sebagai hati orang kafir atau munafik. Next. Kesimpulannya yaitu salat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan, yaitu hamba saya, perempuan, anak-anak orang sakit, dan orang yang berpergian, menurut pendapat mulia. Bagi seorang muslim yang dikenakan kewajiban Jumat lalu meninggalkannya, maka akan dicap sebagai orang munafik. Oke ya. Yeah. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Ya, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Monggo yang mau bertanya. Tanyanya boleh secara langsung ngomong atau enggak di via chat juga boleh, nggak apa-apa. Sambil disimak, silakan
Diisi daftar hadirnya ya. Silakan daftar hadirnya bisa diisi sekalian. Sambil mengisi daftar hadir yang ada di e-learning ya. Odija Wardah. Ya, Pak. Nah, kedengaran suaranya kan? Iya, kedengaran, Pak. Oke. Ini ada lagi yang mau disampaikan ini? Ya. Menunggu pertanyaan Itu di chat sudah ada itu pertanyaan. kawan-kawan. Bentar. Mana sih chatnya? Bentar. Silakan dijawab, kan banyak ini pemakalahnya. Mau ditampung dulu, Pak? Gak apa-apa, langsung dijawab aja. Baru dijawab. Ini yang mau bertanya juga soalnya masih mikir nampaknya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Saudara Sayyid Muhammad Fatin. Di antaranya tata cara mandi untuk sebelum berangkat sholat Jumat itu ada mandi Jumat. Niatnya berbeda dengan mandi wajib, yaitu nawaitu ghusla lihuduri salasati Jumat sunata lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunat Jumat menghadiri Jumat karena Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an menceritakan tata cara mandi sunnah Rasulullah. Beliau atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholatnya. Beliau memasukkan jari-jari ke dalam air lalu menggosokkannya ke kepala, ke kulit kepala. Kemudian menyiram air ke atas kepalanya dengan dicidukan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian terdapat hadis dari Bukhari nomor hadis 248 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 316. Summa yufidul ma'a ala jasadihi kullahi. Kemudian beliau mengguyur air pada keseluruhan badan. Sementara urutan mandi adalah sebelum mengguyur air ke seluruh badan terlebih dahulu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan kemaluannya dari kotorannya. Lalu selanjutnya cuci tangan kembali setelah membersihkan kemaluannya. Setelah itu berwudu. Kalau ada kamu kasih doi. Mengguyur air dari atas kepala 3 kali, mencuci kepala dan menyala rambut, barulah mengguyur air ke seluruh badan, dimulai dari sisi kanan lalu kiri. Ya, bagaimana Saudara Sayyid? Apakah terjawab? Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Cahyo Abdul Rashid. Permisi, mau tanya apakah boleh sholat Jumat dilakukan di tempat lain selain masjid? Ini mungkin alasannya di tempatnya itu tidak ada masjid ya. Saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah.
Jadi di suatu kampung di daerah Sulawesi Selatan, beliau bertanya kenapa di sini tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu saudara itu menjawab, katanya kami tidak mempunyai masjid. Lalu kenapa kalau tidak ada masjid, kenapa tidak melakukan sholat Jumat? Padahal kan masih ada tempat terbuka, itu ada terpal. Asalkan tempat itu suci dari najis, itu masih tetap bisa dilaksanakan sholat. Karena sholat Jumat itu sudah bisa dikatakan sah jika terdapat khotib dan juga makmum yang mendengarkan. Jadi walaupun berdua saja juga tetap bisa melaksanakannya. Tidak ada halangannya. Kecuali dia ada halangan tertentu seperti cuacanya sedang ekstrim, tidak memungkinkan atau enggak sedang terjadi wabah, maka dianjurkan sholat zuhur di rumah. Ya, sekian dari saya. Apakah sudah terjawab untuk saudara Cahyo Abi Rashid? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ervin. Pernah kita sering temui ya, ada suatu kampung dan di sebelahnya itu ada suatu perumahan. Jadi antara kedua tempat itu dibatasi oleh tembok yang tinggi. Jadi untuk mengaksesnya itu mungkin agak sulit ya, melalui lewat pintu gerbang atau yang jaraknya yang cukup jauh gitu. Namun masjidnya berdekatan, ya hanya saja dibatasi oleh tembok itu. Jadi tetap sholat di mana tempat dia tinggal yang jaraknya terdekat dari dia. Masih saja diperbolehkan. Lanjutan untuk saudara Ervin, sebenarnya ada beberapa uzur yang dibolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat. Kalau untuk masjid yang berdekatan itu tidak ada uzurnya, jadi dia milihnya yang terdekat aja. Kecuali ya emang dia sakit keras yang memungkinkan dia tidak bisa untuk pergi ke masjid, atau sakitnya itu membahayakan untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian misalnya masjidnya itu sedang terjangkit, di situ terjangkit wabah gitu. Jadi dia boleh melaksanakan zuhur di rumahnya. Karena itu dapat membahayakan diri sendiri kalau misalnya dia tetap memaksakan untuk sholat Jumat. Waktu kita masih banyak ini. Ada yang mau bertanya lagi?
Coba pemakalah syarat dan rukun dalam melaksanakan Jumat. Dan apa syarat dan rukun menjadi khotib Jumat? Syarat dan rukunnya sholat Jumat itu syaratnya itu syarat sahnya, Pak. Memang ada syarat yang lain? Silakan. Siapa tadi itu? Yang perempuan tahu nggak dia? Khadijah. Khadijah Wardah. Ya, Pak. Coba dijawab pertanyaan itu. Apa Kalau misalnya boleh diulang pertanyaannya? coba ulangin tadi apa itu Taqiyuddin? Kalau ada pertanyaan itu dicatat, jangan diam aja. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Chandra, syarat dan rukun untuk melaksanakan sholat Jumat dan syarat untuk menjadi khotib dalam khutbah Jumat. Syarat dan rukun khutbah Jumat. Rukun syarat dari sholat Jumat yaitu sholat Jumat diadakan tempat yang menetap seperti di kota atau di desa. Tegasnya tidak sah sholat Jumat yang diadakan di lapangan yang hanya untuk sementara waktu, sedang di sekitarnya tidak ada penduduknya. Dilakukan dengan berjamaah yang tidak kurang dari 40 orang laki-laki dari ahli Jumat. Kemudian dikerjakan pada waktu zuhur sebanyak 2 rakaat. Didahului. Kalau sekarang kan lagi ada itu virtual. Itu sholat Jumat virtual itu bagaimana? Itu kan malah lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi itu. Bukan karena ada penduduk atau tidaknya, tapi mereka itu bebas tidak dalam satu tempat. Nah, itu bagaimana itu? Bentar, Pak. Saya izin menjawab, Pak. Dari yang ilmu yang saya dapat, jadi sholat virtual itu tergantung dari dianya itu melaksanakannya itu gimana tata caranya. Semisal masjidnya itu luas, akan tetapi penuh. Jadi yang di luar jamaahnya itu nggak kedengeran, sehingga dipasang proyektor dan dikeraskan tambah atau pengeras suara. Kalau itu namanya masih satu majelis, satu makom. Ini sholat virtual itu bukan satu tempat, tetapi ada yang satu di timur, satu di barat, satu di utara, satu di selatan. Bukan di dalam satu makan. Nah, Anda udah pernah tahu belum ini sholat Jumat virtual itu? Kalau yang Anda jelaskan tadi itu namanya dalam satu majelis, satu tempat. Hanya saja dia tidak bisa bertatapan langsung, harus dengan bantuan proyektor atau yang lain. Ini silakan.
Assalamualaikum. Cek, cek. Silakan Ridwan, mau Suaranya apa enggak? itu? Langsung. Pak, ini saya pengen ngejawab yang pertanyaan Muhammad Siddiq Al-Nawawi. Saya ingin bertanya, jikalau saat kampung hanya memiliki kurang dari 40 orang, itu solusinya gimana? Apakah terus menunjukkan sholat Jumat, sedangkan syarat sahnya sholat jumlah itu 40 orang? Saya ingin jawab pertanyaan dari pertanyaan tersebut. Apakah hukumnya jika jamaah sholat kurang dari 40 orang itu? Guna menjawab pertanyaan itu, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama telah menetapkan fatwa terkait hukum sholat Jumat yang jamaahnya kurang dari 40 orang. Dalam fatwanya, ulama Muhammadiyah menegaskan bahwa jumlah jamaah sholat Jumat minimal 40 orang, termasuk masalah khilafiyah atau tidak ada kesempatan di kalangan mazhab sebagai syarat sah sholat Jumat. Ulama Hanafiyah mensyaratkan sahnya sholat Jumat adalah 3 orang jamaah selain imam. Ungkap fatwa Muhammadiyah itu menurut mazhab Hanafiyah, meski yang mendengarkan khutbah Jumat hanya seorang saja dan sholat melangsungkan sholat makmum berjumlah 3 orang adalah tetap sah. Mungkin cukup jawabannya segitu saja. Jawabannya Ridwan itu coba dari awal dulu, itu kayaknya simpang siur itu Ridwan. Tadi di awal kamu bilang NU Muhammadiyah itu mensyaratkan harus 50 orang. Sementara di akhir Anda sebutkan Muhammadiyah itu ikut 40 Pak, minimal 40. Tetapi di akhir Anda sampaikan bahwa Muhammadiyah itu 3 orang saja pun udah cukup. Ulama Hanafiyah mensyaratkan sahnya sholat Jumat adalah ulama Hanafiyah, Pak. Jumat adalah 3 orang jamaah selain imam. Ungkap fakta Muhammadiyah itu menurut mazhab Hanafiyah. Ungkap apa itu setelah setelah Hanafi kenapa ada Muhammadiyah di situ Anda sebutkan? Oh, ini sih Pak data dari web. Ya, coba ulangi dulu, pelan-pelan baca supaya jelas. Apa hukumnya jika jamaah sholat Jumat kurang dari 40 orang? Di sini menjelaskan pertanyaan seperti itu kerap dilontarkan oleh Muslim di Indonesia. Guna menjawab pertanyaannya, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama telah menetapkan fatwa terkait hukum salat Jumat dan jamaahnya yang kurang dari 40 orang. Dalam fatwanya, ulama Muhammadiyah menegaskan bahwa jumlah jamaah salat Jumat minimal 40 orang, termasuk masalah khilafiyah di kalangan mazhab sebagai syarat sahnya salat Jumat. Dan ulama Hanafiyah mensyaratkan sahnya salat Jumat adalah 3 orang jamaah selain imam. Ungkapnya fatwa Muhammadiyah itu menurut mazhab Hanafiyah, meski yang mendengarkan khutbah hanya seorang saja dan saat sebentar. sholatnya Tunggu. makmum jumlah. Ridwan. Ayo, Pak. Itu tadi yang sebelum ini, satu baris sebelum ini yang Muhammadiyah. Setelah Anda bacakan tadi Hanafiyah itu, setelahnya kan ada Muhammadiyah lagi disebutnya. Itu berarti kata dia gimana? Coba ulangi. Jadi itu kalau di Bisa sini nggak kamu menjelaskannya gini aja deh, share screen supaya bisa dilihat. Saya pakai HP lagi, Pak. Bisa nggak? Ajarin apa Ilham, mana Ilham? Gimana caranya? Ini siapa sih yang berisik ini ya? Langsung aja Cara invite di share. HP gimana kalau share screen?
Foto. Screen. Mana ini si Ilham ini nggak datang dia? Si Ilham ada nggak Ilham? Mana Ilham? Ilham ada? Khadijah, Ya Pak. kasih tahu dulu siapa itu gimana share screen-nya. Saya kurang tahu kalau misalkan di HP Pak. Coba Saya bisa pakai di jadi laptop. jadikan dulu host. Saya juga jadikan host dulu. Bentar. Bapak yang jadiin host ya? Sama si ini juga, sama si Ridwan. Saya izin share screen Pak dari Bang Ridwan disuruh. Nah, coba share. Ini harus jelas ini. Terus tadi setelah ini. Di mana tadi yang dia apa itu di baris keberapa itu? Di terakhir, Pak. Coba terus. Sebentar ini kan, sebentar. Ya, ulama Hanafiyah mensyaratkan sahnya sholat Jumat adalah 3 jemaah selain imam empat fatwa Muhammadiyah itu. Ini kan mencampurkan ini namanya ini. Ungkap fatwa Muhammadiyah. Berarti ini kan Muhammadiyah sama dengan Hanafiyah. Meski yang mendengarkan khutbah Jumat itu hanya satu orang saja, saat melangsungkan sholat makmum berjumlah 3 orang adalah sah. Ini namanya paradok. Sementara di atas katanya harus 40 orang. Ini situs ini apa lagi nih? Republika. Ini orangnya enggak sikoh, enggak konsisten, enggak boleh dijadiin rujukan ini. Ya. Jadi begitu caranya melihat rujukan. Kalau dia sudah di atas A, di bawah dia bilang yang lain, nah itu namanya tidak ini lagi. Dan makanya ini Ridwan jangan melihat yang begini-beginilah. Cari sumber yang otoritatif. Sumber yang otoritatif itu apa? Langsung majelis tarjihnya lihat. Nah, bagaimana dalam majelis tarjih itu tentang sholat Jumat? Syaratnya itu apakah wajib 40 atau tidak? Atau hanya 3 orang saja? Nah. Saya mandi, Bu. Ayah, ini Servis. Servis ganti kampas. Ganti kampas doang. gantikan Terlantar ambil foto. Kalau bisa kau pakai ninja. Kalau bisa, saya mau Itu mau ikut cek. udah diteker. Itu apa? Katanya mau gitu. Helmi ngapain lagi nih Helmi ini? Orang presentasi dia ngobrol-ngobrol di situ.
Silakan. Dilanjut, dijawab lagi. Ada yang mau dijawab lagi? Di mana buruan? Di mana? Sini di kamar nenek aja tuh. Ini kenapa ini pada diam? Di mana nih yang pemakalahnya? Ada pertanyaan lagi? Atau ingin menambahkan? Silakan. Silakan. Tadi syarat dan rukun khutbah Jumat tadi belum juga dijawab. Itu tadi Khadijah. Oh iya. Lanjut ya Pak. Ya, silakan dijawab dulu. Ya, jadi sebentar. Saya akan melanjutkan syarat-syarat sholat Jumat. Didahului dengan 2 khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri dan duduk di antara Khadijah, keduanya. Iya Pak. bukan syarat apa tadi kamu sebutin? Syarat apa? Syarat sholat Jumat. Nah, itu bukan sholat Jumat, syarat khutbah Jumat, bukan sholat. Oh syarat khutbah Jumat. Sebentar. Syarat-syarat syarat dan rukun. Syarat-syarat khutbah Jumat yaitu Ini kan banyak di sini nih laki-laki harus tahu ini. Nah, silakan. yaitu khotib atau orang yang berkhutbah harus suci badannya, pakaiannya, dan tempat yang digunakan khutbah dari najis dan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Mantap. Yang kedua yaitu menutup aurat. Yang ketiga, berdiri ketika berkhutbah bagi yang mampu. Yang keempat, duduk di antara 2 khutbah dengan tumak ninah, kira-kira bacaan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya, khutbah dilakukan dengan berurutan, yaitu di antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Lalu, khutbah dilakukan dengan suara yang keras sehingga dapat didengar oleh sedikitnya 40 orang jemaah Jumat. Rukun-rukun khutbah Jumat harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan dikarenakan tidak ada orang yang belajar bahasa Arab, maka diperbolehkan menggunakan bahasa selainnya. Rukun-rukun dari khutbah Jumat yaitu memuji Allah pada tiap-tiap permulaan 2 khutbah. Sekurang-kurangnya melafalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedua khutbah, sekurang-kurangnya membaca wassalatu ala rasul dan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berwasiat takwa pada 2 khutbah, yakni menganjurkan agar takwa kepada Allah, sekurang-kurangnya membaca ittaqullah, yang artinya takutlah kamu kepada Allah. Kemudian membaca ayat Al-Quran sekurang-kurangnya 1 ayat pada salah satu dari kedua khutbah.
dan lebih utama di dalam khutbah yang pertama. Memohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sekurang-kurangnya. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan dosa kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Sudah. Sekian. Izin menjawab, Pak. Semoga terjawab untuk yang pertanyaan dari Siddiq Al-Nawawi. Ini dikutip dari kajian dalil dan pendapat ulama oleh jurnal dari Fakultas Syariah IAIN, Araniri, Banda Aceh. Pernyataan Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, ia mengutip Abu Salamah menyatakan bahwa Jumat pertama dalam Islam dilakukan sebelum turun surat Al-Jumat, sebelum Nabi sampai atau dalam hijrahnya ke Madinah, yaitu di rumah As'ad bin Zararah atau Abu Umamah. Informasi ini didasarkan pada hadis dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dalam tafsir Dur al-Mansur. Dikemukakan sholat dilakukan di rumah As'ad bin Zararah. Mereka sholat 2 rakaat dan berzikir. Mereka memotong seekor kambing. Jumlah jamaah waktu itu adalah 40 orang. Selanjutnya ada bentuk hadis dari Fiyadiyah. Dan perbedaan jumlah jamaah ini menyebabkan perbedaan pendapat seputar syarat sah sholat Jumat. Menurut Hanafiyah menyatakan minimalnya itu adalah 3 orang. Menurut Malikiyah berpendapat cukup 12 orang saja. Dan menurut Syafi'iyah menetapkan minimal 40 orang. Begitu banyak pendapat seputar ini, sehingga Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari menyebutkan ada 15 pendapat, yang terbanyak adalah 80 jamaah. Ya, sekian. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan? Coba ada yang mau menambahkan? Saya boleh bertanya nggak, Pak? Siapa itu? Maaf, Pak Chandra, saya mau bertanya. Apa boleh, Silakan, Pak? silakan. Bertanya masih gratis, kalau udah berbayar baru. Jadi kan makmum itu tugasnya diam dan mendengarkan imam. Namun makmum itu pada saat sedang khotib berkhutbah, dia kedapatan batal wudunya. Kemudian dia berwudu. Nah, di tempat wudu itu sedang ngantri wudunya. Terus dia ketemu temannya. Kemudian dia berbicara atau ngobrol. Apakah itu dapat membatalkan pahala Jumatnya juga atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, silakan dulu pemakalah dulu yang jawab. Ini kan terkait Jumat, ini kan pemakalah dulu. Nah, nanti baru Bapak yang penguatan materinya. Maaf, Pak, itu saya yang nanya. Saya pemakalah. Oh, kamu pemakalah? Hah? Iya, Pak. Oh, baik, baik, baik. Oh, kirain tadi. Ya, ada nggak yang mau menjawab yang lain?
Silakan dulu kalau ada. Baik. Pertama, syarat dan rukun Jumat itu memang harus benar-benar dipahami ya dan dipraktekkan. Apalagi ini kan fardu yang diwajibkan bagi kaum laki-laki. Kalau untuk yang perempuan itu tidak kategori wajib. Syarat, nah tadi sudah dijelaskan, itulah syarat-syarat sholat Jumat ya dan khutbah Jumat. Syaratnya tadi sudah dijelaskan. Yang perlu ditambahi bahwa kalau syarat sholat Jumat itu selain daripada bersih dan yang lain-lainnya, juga dia harus ketika dia mau melaksanakan sholat Jumat itu harus berniat, ya, berniat di dalam hati. Minimal dia membaca basmalah. Rukun Jumat itu ini yang tadi yang perlu diperhatikan ya. Pertama, wajib dia harus mengucap salam. Kemudian mengucap hamdalah. Yang ketiga mengucap sholawat. Yang keempat menganjurkan untuk bertakwa. Yang kelima membaca ayat Al-Quran minimal 1 ayat dan membaca hadis. Membaca hadis ini Al-Quran dan hadis berarti ya. Dan yang berikutnya membaca doa. Ini adalah rukun sholat Jumat. Ketika poin-poin ini tidak disebutkan, maka sholat Jumat dari sholat Jumat tersebut dia tidak sah. Maka menjadi khotib itu Anda harus tahu nanti, siapa tahu nanti Anda pergi ke suatu tempat, jangan sampai karena nggak ada khotib tidak jadi sholat Jumat. Seperti tadi ya, ada kisah di di Sulawesi itu karena tidak ada khotib atau karena tidak ada tempat. Sebenarnya kalau tempat itu dimanapun di bumi Allah ini ya kita boleh melaksanakan sholat. Cuman lebih afdol di masjid memang. Tapi kalau namanya itu kan ad-darurah. Ad-darurah itu ketika dalam keadaan darurah, maka sesuatu yang lazim, maka boleh dilakukan dengan tidak yang lazim. Itu. Seperti tadi contohnya ya. Apakah kita boleh di lapangan? Boleh, tidak ada larangan. Yang ada larangan itu kalau ada masjid, dia sholat di lapangan. Itu namanya konyol. Ya. Ada masjid bagus-bagus, tapi dia pilih di lapangan sholat Jumat. Beda kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Dan itu disunahkan di lapangan memang. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sesuai dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau sholat Idul, nanti cek lagi ya. Bagaimana dalam tata caranya dalam sholat. Ini rukun-rukun yang harus dipahami ya oleh laki-laki khususnya ini. Jangan sampai seperti yang Bapak katakan tadi, Anda tidak tahu rukunnya sehingga Anda tidak bisa khutbah. Minimal Anda harus membaca, siapkan tulis ya. Tulis kalau ada itu, materi itu harus ditulis. Dituliskan rukun-rukun ini jangan sampai tertinggal. Mulai dari salam, mengucap salam, kemudian mengucapkan hamdalah, sholawat, membaca Al-Quran dan hadis, dan membaca doa. Ini 5 ini wajib ya. Ini rukun, ini namanya sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau yang 5 ini tidak, kurang satu saja kurang, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Hati-hati. Bagaimana kalau sholat tidak sah? Ganti dengan zuhur. Kalau misalnya Anda melihat ada orang khutbah tidak lengkap dengan 5 syarat ini, maka boleh Anda melakukan sholat zuhur. Ya, karena secara hukum berarti sholatnya tidak sah. Hukum fikihnya ya. Baik. Terkait dari pertanyaannya tadi soal berbicara. Pergi keluar. Pergi keluar itu sebenarnya tidak dibolehkan tanpa alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i itu seperti apa? Alasan karena batal wudhu.
Nah, apalagi dia batal wudhu kemudian ngobrol, itu namanya sudah kesalahan yang berlipat-lipat itu. Nah, itu sesuatu hal yang bisa membuat sholatnya tidak sah. Jangankan apa ya? Siapa tadi yang bertanya itu? Yang bertanya soal tadi yang keluar ngobrol saat Jumat itu siapa tadi? Saya Pak. Nah, Taqiyuddin, jangankan ngobrol, mengatakan begitu saja saat khotib sedang berkhutbah itu nggak boleh. Nah, diam, kan cuma hanya berapa? DIM. Diam. Nah, berapa huruf itu? DIAM. Hanya 4 huruf itu bisa membatalkan sholat. Nah, mengatakan diam saja kepada orang saat khutbah itu batal sholat. Apalagi ngobrol. Nah, kalau sudah mengeluarkan suara, apalagi berkata-kata, itu Jumatnya sudah hilang pahalanya. Begitu saja pun itu sudah tidak boleh. Nah, maka yang boleh menegur itu hanya khotib, karena khotiblah yang punya wewenang untuk menegur. Sedangkan Anda tidak bisa bersuara, tidak bisa berkata-kata. Itulah tertibnya diatur dalam sholat Jumat itu. Tidak boleh berkata apapun. Kewajiban Anda sebagai makmum hanya cukup mendengar. Itu panggung itu mutlak, itu milik si khotib. Sedangkan makmum jamaah semua tidak boleh bicara satu kata pun. Nah, itu kalau dia bicara hilang pahala Jumatnya. Nah, apalagi seperti kasus yang Anda ceritakan. Sudahlah batal wudhu, ngobrol lagi sama kawannya. Ini namanya orang yang tak punya akhlak namanya. Tidak beradab. Dia sedang sholat Jumat tetapi akhlaknya seperti itu. Itu namanya akhlak yang tercela. Nah, makanya dengan ilmu itulah kita bisa dimuliakan oleh Allah. Maka dalam Al-Mujadalah itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Boleh jadi kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia tidak berilmu, maka Allah tidak merendahkan derajatnya. Nah, maka oleh karenanya lah kita harus tahu punya ilmunya supaya kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang yang jahil ya, orang yang tidak mempunyai ilmu sampai ke sana ya dia tidak akan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ingin dimuliakan Allah atau tidak? Nah, ketika Anda ingin dimuliakan Allah, maka ilmu yang Anda sudah dapatkan, ilmu yang sudah Anda ketahui, maka amalkan. Ketika itu diamalkan, inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebagai imbalan yang Allah berikan, Allah akan meninggikan derajat orang-orang tersebut yang berilmu itu, yang kemudian ia pahami dan amalkan. Begitu. Nah, silakan, ada yang lain? Ada yang lain? Arijah, Ya, Pak. Abdul Aziz, Ahmad Alfan Rizky, Ahmad Rian Budiman, Al-Farizi, Dewinta Firda, ini kemana ini orang ya Robbi? Inilah, kalian nggak merasa malu begitu ya? Udah dipanggil, dosennya manggil, kalian enaknya saja memati-matikan video supaya kalian bebas kemana-mana. Taqiyuddin, kasih tahu dulu, hidupin semua videonya. Yang Bapak panggil tidak disebutkan, nanti saya hitung tidak hadir kalau begitu.
Ini kalau dibiarkan begini saja kalian anggap sepele nampaknya ya. Nah, padahal ini belajar sholat Jumat ini. Belajar kewajiban yang Anda selalu apakan ini. Yang selalu dilakukan setiap hari, setiap pekan. Nah, itu. Itu nggak boleh seperti itu. Jangan dosennya lagi ini, dia entah di mana. Kalau mau ada apa-apa dikasih tahu supaya tidak orang tidak berdosa. Kenapa orang ini berdosa ya karena Anda tidak kasih tahu, akhirnya orang beranggapan yang tidak baik. Nah, jadi itu harus diperhatikan ini, khususnya ini yang laki-laki ini. Jangan anggap sepele. Nah, jelas semuanya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini suara saya kedengaran apa tidak ini? Kedengaran, Kak. Kok ditanya kok pada diam semua? Gimana ini? Udah pada bisu apa gimana? Saya bertanya lagi Pak, satu Pak. Ya, Terakhir. silakan. Jika seseorang datang pada waktu Jumat dalam kondisi terlambat, ketika khotib sudah naik mimbar, sudah memulai ceramahnya, apakah itu dapat mengurangi pahala Jumatnya atau dapat membatalkan pahala Jumatnya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Ini kalau orang yang terlambat, kalau dalam dalam literatur yang pernah saya ketahui, memang dia tidak sampai batal Jumat, tetapi fadilah dan keutamaan Jumat itu dia tidak mendapatkan. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan orang yang sudah yang sudah ketinggalan sholat Jumat, artinya khotib sudah mengucapkan salam, khotibnya sudah naik ke mimbar, dia sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau khotib sudah, jadi orang yang datang belakangan itu pun ya tidak terhitung sebagai jamaah Jumat. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya berarti kemungkinan besar ya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dia tidak mendapatkan faedah dan pahala dari sholat Jumat. Makanya jangan main-main. Aturan dalam Islam itu sangat disiplin. Nah, tidak boleh ini sembarangan. Nah, semaunya dewek kata orang ini kan. Nah, tidak boleh, ada aturannya, aturan mainnya. Nah, maka kan di dalam Al-Quran itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kata Allah. Allah sudah tentukan waktu-waktu sholat itu. Dalam hadis Nabi diriwayatkan orang yang datang pertama kali saat sholat Jumat dia sama seperti berkurban 1 ekor sapi. Nah, orang yang datang berikutnya sama seperti 1 ekor keledai. Yang datang berikutnya seperti berkorban 1 ekor kibas. Yang datang berikutnya seperti berkorban 1 sebutir telur ayam. Nah, ini kan artinya ya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini diajarkan supaya kita mencari itu, berfastabiqul khairat. Sudah dikasih sedemikian rupa oleh Allah melalui Rasul, dorongan kepada kita, toh kita nggak mau ambil malah terlambat, ya udah, wassalam, hilang sia-sia pahala Jumatnya. Maka kejar yang 1 ekor sapi itu. Bagaimana caranya? Kalau misalnya jam 12 masuk zuhur, Anda jam 11 sudah datang. Kalau bisa jam 10 datang. Membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnah. Nah, itu saja diselang-selingi. Kalau misalnya membaca Al-Quran capek, tukar dengan sholat sunnah. Begitu seterusnya. Nah, kalau begitu dapat namanya pahala seperti layaknya berkorban 1 ekor sapi. Nah, begitu. Jangan terlambat. Kan ada orang bijak mengatakan kalau dunia yang dicari,
pasti kau tak dapat. Walaupun kau dapat, pasti tidak akan banyak. Walaupun banyak, pasti kau tidak akan puas. Nah, sedangkan kalau akhirat yang kita cari, sudahlah dapat, pasti kau puas. Sudahlah puas, pasti kau kenyang. Dan sudahlah kenyang, pasti abadi selama-lamanya. Begitu. Jadi orientasi itu harus akhirat. Kalau dunia ini hanya sementara. Dunia sementara, kata siapa itu? Opik ya. Akhirat selama-lamanya. Nah, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka jangan disia-siakan itu. Aturan-aturan yang Allah tetapkan itu jangan dianggap sepele. Terus ada lagi fenomena yang sangat menyedihkan. Ketika khotib berkhutbah itu sejatinya dari apa? Ilham. Ilham. Ini Ilham dengar suara saya enggak nih? Ya Pak, dengar Pak. Nah, apa yang dilakukan jamaah ketika khotib sedang berkhutbah? Mana Ilham ini? Al-Farisi. Ya Pak. Apa yang harus dilakukan makmum ketika khotib sedang berkhutbah? Dilakukan oleh ini jamaah. Mendengarkannya Pak. Nah, mendengarkan. Kalau dia main-main menggunakan HP itu batal nggak sholatnya? Ya mungkin bisa aja Pak. Nggak ada bisa-bisa aja, harus tegas. Hukum itu nggak ada gitu. Nggak ada mencela-mencela. Harus tegas, batal ya batal. Orang diwajibkan kalau khotib sedang naik apa itu, sedang berkhutbah, dengarkan, nggak ada aktivitas lain. Orang tadi udah dikatakan kalau dia bicara saja satu kata batal Jumatnya. Apalagi dia main HP di situ. Makanya jangan sampai ini kalian ini ada yang sedang khotib nanti kalian jamaah main-main HP pula. Sia-sia kalian belajar agama Islam kalau begitu. Paham itu Al-Farisi? Paham Pak. Nah, jadi nggak boleh mencela-mencela, harus tegas. Islam itu mengajarkan tegas. Islam itu mengajarkan oh kita kan harus dakwah rahmatan lil alamin Pak. Kita harus lembut, kita harus merangkul begini. Habis sudah. Mencela-mencela itu di mencret jadinya. Kalau udah apa terlalu lembek orang sepele. Maka dalam Al-Qur'an kan kulil haq walau kana murran. Begitu Allah langsung mengatakan. Katakan yang benar walaupun pahit. Ya memang harus begitu. Karena kalau mencela-mencela orang sepele, sedangkan dikatakan yang benar saja orang masih cari alasan, apalagi yang tidak dikatakan dengan tegas. Maka kalau kita lihat bagaimana Umar, bagaimana sahabat-sahabat yang lain itu asyidda 'alal kuffar. Mereka tegas kepada orang-orang yang melanggar. Jadi kalau ada pelanggaran itu harus tegas. Bagaimana yang seharusnya itu ya harus diindahkan. Didengarkan khotib saat berkhutbah. Itu ya itulah yang seharusnya. Selain daripada itu namanya perkara-perkara yang membuat pahala Jumat hilang. Maka dari itu fajtanibuhu, jauhilah oleh kita ketika ada orang-orang yang ingin mengajak berbicara, mengajak bermain, jangan diladeni. Diam. Tidak usah bicara. Kalau misalnya dia masih bicara, gini saja. Nggak usah mengeluarkan suara. Ya, terkadang kan ya memang begitu ya.
Karena banyak yang masih banyak orang-orang yang tidak tahu bagaimana aturan agamanya sendiri. Ini yang sangat kita sayangkan. Maka jangan sampai nanti ada keluarga Anda yang tidak tahu seperti itu, ya. Jangan sampai ada yang menyepelekan, ya, rangkaian-rangkaian ibadah dalam sholat Jumat itu. Ada lagi Taqiyuddin? Horijah Wardah? Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada kita akhiri saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada nada-nada yang kurang berkenan di hati, ketahuilah bahwa itu adalah anjuran, ya, yang dianjurkan oleh Nabi, bahwa kita tidak boleh mencela-mencela, ya, tidak boleh ragu-ragu. Islam itu mengajarkan ketegasan. Islam itu memang rahmatan lil alamin, tetapi ada kalanya memang harus tegas. Kapan rahmatan lil alamin? Ketika orang sudah mampu mengamalkan nilai-nilai Islam itu, maka dia akan rahmatan lil alamin. Tapi kalau orang masih banyak melanggar aturan-aturan Islam, bicara rahmatan lil alamin, itu namanya sia-sia belaka. Maka dari itu perbaiki diri, idda' binafsi. Ketika ada kekurangan-kekurangan, ya wajar manusia. Yang tidak boleh itu adalah berdiam diri di dalam kesalahan atau tetap di dalam kesalahan. Yang baik itu adalah harus tetap bermetamorfosa atau berproses, ya, untuk menjadi yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik, beribadah supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya tambahkan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dan kita dilindungi oleh Allah, dikumpulkan beserta orang-orang soleh, beserta para syuhada, para sahabat-sahabat Nabi, dan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak, Pak. Ya, silakan ditutup. Warahmatullahi Hijab. wabarakatuh. Oke, segini saja Zoom-nya. Langsung ditutup aja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.